Jadi Rasulullah menghadapi perjalanan ini dalam 3 episode. Episode syariah, perjalanan kedua, perjalanan hakikah, perjalanan ketiga, perjalanan tauhid. Jadi syariah, hakikah, tauhid. Isra dan Mi'raj ini untuk pertama kali dan terakhir kali. Jadi itu pertama dan terakhir, artinya hanya berlaku satu kali. Itulah sebabnya kenapa peristiwa Isra ini selalu diperingati, bukan dirayakan. Peringatan Maulid, peringatan Isra Mi'raj. Kenapa diperingati? Karena memang peristiwanya hanya satu kali saja, tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan terjadi lagi sesudahnya. Peristiwa ini begitu besar sehingga satu-satunya surah di dalam Al-Quran yang memakai kalimat takjub. Kalimat takjub ini istilahnya kalimat kaget, kalimat terperanjat, kalimat terperangah. Kalau ada pemandangan yang begitu indah, subhanallah, jadi itu dikatakan kalimat ta'jub. Itu yang dipakai dalam surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Kata laila di dalam Al-Quran itu selalu berisyarat rohani atau akhirat. Laila. Jadi nuansanya itu laila selalu berbicara akhirat. Kalau nahara, siang, itu selalu berbicara dunia. Jadi malamnya dunia itu adalah akhirat. Kenapa kalau malam? Malam itu biasa dijadikan istirahat, bersenang-senang. Seorang pekerja baru senang-senang dengan keluarganya kalau malam. Kalau siang hari banting tulang, kalau malam hari baru bersenang-senang. Jadi Rasulullah diberangkatkan itu pada malam hari. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Kenapa Allah menggunakan kata bi'abdihi di situ? Bukan bi Muhammadin, bukan bi nabiyhi, bukan bi rasulihi, tapi bi'abdihi. Itu ada hikmah tersendiri. Kalau nama Muhammad dicantumkan di situ hanya pribadinya Nabi, apalagi kalau nabinya, apalagi kalau rasulnya. Tapi kalau bi'abdihi itu mencakup keseluruhan daripada umat Islam, bahkan mencakup seluruh manusia, khususnya yang beriman terhadap ajaran atau agama dan ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Allah menyebutkan bi'abdihi, itu berarti perjalanan Nabi ini untuk seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya untuk pribadinya Nabi, tapi untuk seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kalau kita ketemukan dengan surat As-Saba ayat 28 itu persis kena. Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira. Jadi hubungan antara ayat Al-Isra ini dengan surat As-Saba ini memang ini kuat sekali. Di situ Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan bukti bahwa kalau saya panggil Muhammad berarti saya panggil seluruh manusia, di mana seluruh manusia ini punya Muhammad. Seluruh manusia ini punya Muhammad, tidak ada satu pun yang tidak ada. Baik orangnya yang menyatakan dirinya Islam atau menyatakan dirinya kafir, itu semuanya ada Muhammad di situ. Namun kalau bagi orang kafir tentu Muhammadnya beku, tidak jalan. Apalagi kalau dia sudah munafik, tentu tidak jalan Muhammadnya. Hanya orang Islam yang betul-betul mau selamat itu yang mencari Muhammad di dalam dirinya sendiri. Karena memang petunjuk-petunjuk Al-Quran ini selalu mengarah masuk ke dalam diri kita. Jadi Rasulullah menghadapi perjalanan ini dalam 3 episode. Episode syariah, itu yang pertama itu episode syariah, yaitu Isra, perjalanan syariah. Perjalanan kedua, perjalanan hakikah. Perjalanan ketiga, perjalanan tauhid. Jadi syariah, hakikah, tauhid. Perjalanan syariah dimulai dari Masjidil Haram di Makkah.
dan berakhir di Masjidil Aqsa Palestina. Itu perjalanan syariat. Lalu perjalanan hakikat dimulai dari Masjidil Aqsa terus naik ke Sidratul Muntaha. Itu perjalanan hakikat sampai alam ke-8. Jadi langit ke-7, terus di atasnya lagi itu alam ke-8, Sidratul Muntaha. Nah, kemudian perjalanan tauhid dimulai dari Sidra sampai ke Alamul Jabarut atau Alam Sahabah, alam yang ke-10. Jadi masih 2 alam lagi di atasnya itu Sidra, yaitu Alamul Mustawan dan Alamus Sahabah. Alamus Sahabah ini biasa juga disebut Alamul Jabarut, alam ketuhanan. Jadi apabila orang membahas itu Isra dan Mi'raj, sebenarnya itu adalah pembahasan yang tidak pernah berakhir. Karena apabila kita membahas syariah, wah ini sudah luas sekali tentang keluasan daripada ilmu, terutama ilmu agama, ilmu syariah. Apabila kita bahas ilmu hakikat, menyangkut masalah kedalaman. Jadi luasnya ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kedalamannya ilmu apabila kita membahas ilmu hakikat. Apalagi kita naik ke alam tauhid, ya, Alamul Jabarut, justru di situ sudah tidak luas lagi, tidak dalam lagi, karena itu merupakan suatu alam kesimpulan bahwa berakhirnya seluruh perjuangan manusia ini adalah ketika dia mesra, yang ada di situ rasa. Sehingga Imam Malik mengatakan, man lam yazuk lam yu'rif. Barang siapa seorang hamba tidak merasa bertuhan, maka dia itu tidak bertuhan, tidak mengenal, tidak ma'rifah. Di situ kadang-kadang yang berbicara cuma air mata, terharu. Di situ keadaannya itu. Artinya tidak sempat lagi kita komentari dengan ucapan-ucapan. Itu namanya sudah terbakar dengan cinta. Dia sudah terbakar dengan cinta. Dan cinta yang paling abadi itu adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua cinta ini akan hancur binasa kecuali cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum terjadinya Isra ini apa yang mendahului sebenarnya? Jadi sebelumnya itu ada beberapa peristiwa, antara lain wafatnya istri beliau. Wafatnya istri beliau itu Khadijah. Yang kedua, wafatnya pamannya Abu Talib. Ini wafatnya pamannya Abu Talib juga ini termasuk suatu musibah yang luar biasa yang menimpa Rasulullah, di mana orang-orang Quraisy tidak lagi segan-segan untuk menyakiti hati Nabi, karena sudah tidak ada ini Abu Talib. Abu Talib ini termasuk orang yang termasuk paling disegani di antara orang-orang Quraisy. Nah, yang ketiga, ya perbuatan orang-orang Taif, di mana Rasulullah disakiti luar biasa sampai berdarah, mulai dari kepalanya sampai ke kakinya, dilempari batu. Jadi tahun itu disebut Amul Huzn, Amul Husni, tahun duka cita. Luar biasa, itu belum pernah ada pemimpin dunia di mana cobaan-cobaan yang menimpa dia, tahun itu digelar tahun duka cita, kecuali Rasulullah. Beliau ini berlapis-lapis cobaan Tuhan. Nah, sehingga tahun itu disebut tahun duka cita. Nah, karena duka cita beliau yang sangat mendalam inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan panggilan Allah ini juga merupakan hiburan yang terbesar, di mana belum pernah ada hamba, belum pernah ada makhluk di dunia ini, baik di kalangan malaikat, di kalangan jin, di kalangan manusia, belum pernah ada yang dipanggil langsung untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum pernah ada. Tidak ada sejarahnya itu bahwa seperti Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Sulaiman, Daud, Ibrahim, Ismail, Ishak, Ilyas, Ilyasa, Zulkifli, tidak ada sampai kepada Isa, tidak pernah dipanggil menghadap Allah secara langsung. Yang dipanggil menghadap satu-satunya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah sebabnya kenapa digunakan kalimat-kalimat ta'jub di dalam mengkisahkan perjalanan Rasulullah. Nah, untuk kendaraan beliau ini itu harus spesial, harus spesial.
Karena perjalanan dari Baitul Haram ke Baitul Maqdis ini perjalanan 2 bulan, PP 2 bulan. Ini harus kendaraan yang luar biasa. Nah, ketika Jibril diperintahkan untuk mencari burak, maka beliau mencari burak. Itu kalau kisahnya itu di dalam surga, Pak. Ditemukanlah seekor burak ini yang menangis. Lalu ditanya oleh Jibril, sudah berapa lama kau menangis? Saya sudah menangis 40.000 tahun. 40.000 tahun saya menangis. Kenapa? Karena saya terlalu cinta kepada Muhammad dan ingin bertemu dengan Muhammad. Selama ini cuma namanya yang melekat di antara kedua keningnya burak itu. Jadi itu letaknya itu persis di sini. Tertulis di situ la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Nah, kata Jibril, kalau begitu kau kena giliran bertemu dengan beliau. Gitu. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblatayn